Pagi hari ini saya mengingatkan kita kembali tentang firman Tuhan, yaitu ketulusan. Bagaimana setiap kita harus belajar menjadi orang-orang yang tulus. Kira-kira tuluskah kita? Atau kita bukan orang tulus? Nanti firman Tuhan yang akan menjelaskannya untuk kita. Apa arti tulus? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sungguh, ya, sungguh-sungguh itu tulus dan bersih, atau benar-benar keluar dari hati yang bersih. Jadi ada nilai kesungguh-sungguhan, itulah tulus. Ada nilai yang bersih, murni. Setiap kali kita melakukan sesuatu tidak sungguh-sungguh, atau bercabang pikiran, atau motivasi yang kurang pas dan lain-lain, berarti kita tidak sungguh-sungguh, ya, kalau menurut pengertian ini. Ya, kalau ada maksud-maksud terselubung atau sekedar saja lah, ya, yang penting aku tidak dianggap kurang baik, begitu. Itu berarti kita tidak tulus. Kita melihat di dalam Alkitab, ya, hanya orang-orang yang tulus hati yang diperkenankan Tuhan untuk melihat Tuhan, ya, untuk bertemu dengan Tuhan. Di dalam Matius 5, coba kita lihat dulu di sana ayatnya yang ke-8. Ya, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci. Suci itu dalam terjemahan lain dia disebut murni, bersih, ya, tulus, tidak ada kepalsuan. Nah, itu. Jadi di sini dikatakan kalau kita memiliki hati yang murni, kita berbahagia. Mau bahagia? Ya, orang yang nggak tulus itu nggak bahagia hidupnya. Benar kan? Dia nggak pernah akan bahagia. Karena kebahagiaan itu sesungguhnya dari hati, ya kan? Jadi ketika seseorang itu memiliki hati yang tulus, dia berbahagia. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka melihat Allah, bisa bertemu dengan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-24, boleh kita mundur di Perjanjian Lama, ayatnya yang ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Perlu kita memiliki kemurnian hati, karena hanya orang yang murni hatinya yang mereka akan bisa berbahagia di dalam hidup ini. Ya. Tidak ada jaminan di dalam Alkitab ketika kita punya jabatan kita berbahagia, ketika kita punya banyak uang kita berbahagia. Tapi orang tulus itu hati, ya. Hati yang tulus itu dia bisa berbahagia, ya, karena dia apa adanya. Dia tidak berjalan atas penilaian orang lain, tapi dia punya sesuatu ketetapan yang dibangun oleh firman Tuhan, dan dia berjalan atas itu dengan santai, dengan rileks, ya, dan dia menikmati kebahagiaan, kemerdekaan, dan kebebasan tanpa ada tuduhan karena kepalsuan dan sebagainya. Saya pernah menjelaskan di tahun-tahun sebelumnya, saya masih ingat firman-firman yang Tuhan sampaikan kepada kita, ya, yang saya pernah khotbahkan. Saya pernah sampaikan di dalam Matius 5 ayat 8 yang sudah kita baca tadi, itu dalam terjemahan Inggris dia nggak pakai clean. Clean itu bersih, ya.
Bersih belum tentu murni, tapi dia pakai kata pure. Pure itu murni. Kalau disebut murni, berarti dia tidak ada tercampur-campur. Ya. Seperti emas murni. Ya namanya dia murni, gak dicampur ya. Ada emas yang dicampur mungkin dengan perak, yang kadarnya udah bukan lagi emas murni, bukan lagi emas 24 karat, tapi emas 22 karat, sudah ada campuran. Ya, gak murni lagi. Jadi apa yang disebut murni itu dia nggak ada campuran. Sesuatu yang murni itu dia nggak akan rusak oleh situasi dan lingkungan apapun. Ya, seperti emas murni mau dicampakkan pun di paret, dia nggak akan berkarat. Amin. Jadi kalau kita berubah-ubah hati kita sesuai dengan situasi dan kondisi, nah, sudahlah semua orang yang hidup cemar dan kita menjadi cemar. Semua orang yang tipu-tipu. Semua orang yang begini. Maka sebenarnya kita tidak memiliki pure, hati yang murni. Ingat, Nuh mempertahankan hati yang bersih, hati yang murni di hadapan Tuhan ya. Di tengah-tengah sejamannya yang udah nggak murni lagi, nggak bersih lagi hatinya, dan hidupnya sangat rusak, sangat kotor. Itulah sebabnya siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Nah, di Matius tadi dibilang orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan. Di Mazmur orang yang suci hatinya, murni hatinya, mereka boleh naik ke gunung Tuhan. Artinya bertemu dengan Tuhan. Kita bertemu presiden saja itu kehormatan ya. Jadi kalau kita bisa ketemu Tuhan, itu hal yang paling berharga dalam hidup ini. Itu hal yang paling berharga dan gak semua orang bisa ketemu Tuhan. Gak semua. Syaratnya orang yang tulus hati, bersih hati. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Hanya mereka yang tulus hati. Gunung Tuhan itu, ini ceritanya mengingatkan kita kepada Gunung Sinai di mana Musa naik ke atas gunung. Dan di atas gunung itu terjadi mukjizat. Ya itulah Tuhan kita menampakkan dirinya selama 40 hari di sana. Ya, Musa nggak makan, Musa nggak minum 40 hari bersama dengan Tuhan dan dia tidak mati. Tahukah kita bahwa orang-orang yang tulus hatinya bukan hanya ketemu Tuhan, tapi tahu nggak, kalau kita ketemu Tuhan ada mukjizat yang mengikuti hidup kita. Jadi jangan anggap sepele masalah kemurnian dan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Kira-kira kalau Tuhan melihat kita, penilaian Tuhan apa ya? Yohanes 1 ayat yang ke-47, ada satu orang yang dinilai Tuhan, hatinya mantap. Ya, saya baca Yohanes 1 ayat 47. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Sekarang kalau Tuhan ketemu kita nih, apa penilaian Tuhan? Inilah orang Kristen sejati. Ibu inilah, bapak inilah Kristen sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Atau ini asal kebaktiannya, ini asal kelayannya, yang ada di hatinya semua kepalsuan. Tuhan menilai, Tuhan menilai. Di ruangan ini siapakah yang dinilai Tuhan? Hati kita seperti Natanael, tidak ada kepalsuan. Ya, kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Orang yang hatinya nggak palsu itu gampang sekali dijamah dan mengalami lawatan Tuhan. Gampang sekali disentuh hadirat Tuhan, karena dia boleh naik ke gunung Tuhan. Amin. Karena dia boleh bertemu Tuhan, dia boleh melihat Tuhan. Apalagi yang kurang? Kita bisa bertemu pribadi yang paling penting di dalam hidup ini, yaitu penguasa tunggal atas surga dan bumi. Apa penilaian Tuhan kepada kita? Itu penting. Ya. Kalau di dalam hati kita ada hal yang kotor, dosa, ya itu berarti tidak murni. Makanya jangan ada dosa.
kita selalu selidiki hidup kita. Jangan ada kekotoran, motivasi yang tidak benar, maksud-maksud yang terselubung. Bahkan di saat kita menghampiri rumah Tuhan, hal itu bisa terjadi. Bahkan di saat kita melayani, hal itu bisa terjadi. Seperti di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-34. Ada perbandingan satu orang yang tulus di dalam rumah Tuhan, yang satu lagi yang gak tulus. Pada zaman Kisah Para Rasul itu kuasa Roh Kudus itu sangat nyata, melawat dengan kuat zaman Kisah Rasul ya, setelah hari Pentakosta. Jadi jemaat-jemaat hidup dalam cara yang sangat murni ya. Kita langsung di ayatnya yang ke-34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, di antara jemaat mula-mula maksudnya. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjual itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Ya, saking kompaknya jemaat gereja mula-mula itu, mereka melakukan. Ayat 36, perhatikan ada satu pribadi yang disebut namanya di sana. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Seorang Yusuf yang disebut juga Barnabas itu melakukan atau memberikan pengorbanan dengan tulus. Kenapa tulus walaupun tidak dibunyikan? Karena dia nggak mati seperti Ananias dan Safira. Berarti persembahannya diterima Tuhan. Umat Tuhan supaya persembahan kita diterima Tuhan ya, bukan hanya persembahan secara materi, tapi hidup kita ini juga diterima Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kita harus tulus. Nah, kita melihat Ananias dan Safira nggak tulus. Jadi dia mau gitu, wah hebat ya si Yusuf bisa menjual ladang miliknya. Ladang dijual. Kalau kita punya ladang, jual ladang bisa ratusan juta. Gak dikasih tahu sih luasnya berapa. Tapi saya pikir kalau orang sudah jual tanah itu banyak lah uang itu. Kemudian Ananias dan Safira pingin juga dianggap, nah gitu ya, pingin dianggap, tapi nggak tulus. Dianggap wah sama dia juga seperti Yusuf kan. Mereka menjual tanahnya, tapi nggak tulus. Terkandung ketidaktulusan. Ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Orang-orang yang tidak tulus hatinya adalah orang yang dikuasai iblis. Bisa paham? Orang-orang yang tidak tulus, Alkitab katakan mereka orang yang dikuasai iblis. Kadang kita menganggap bahwa dikuasai iblis itu ya kesurupan gitu ya. Ketika ada ketidaktulusan, hati orang itu dikuasai iblis. Sekali lagi ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Orang yang tidak tulus, mereka bukan mendustai manusia,
Pernah orang mendustai manusia? Dia mengelabui orang supaya orang melihat dia bagus, padahal dia jelek. Seperti Ananias dan Safira, supaya orang menganggap dia orang yang murah hati. Padahal dua roha kan gitu. Kasih enggak, setengah aja deh. Pernah enggak begitu? Dan itu hanya tersimpan di hati kita, tapi Tuhan bisa baca. Tuhan bisa baca itu. Dan Tuhan bilang, kamu bukan mendustai manusia, mendustai aku, mendustai Roh Kudus. Jadi orang yang tidak tulus itu, yang hidupnya ada kepalsuan. Tidak tulus artinya ada sesuatu yang ditutupi, yang dia gak mau orang lain tahu. Tentunya yang ditutupin itu hal yang buruk, hal yang gak baik kan. Mana ada orang menutupin hal yang bagus? Adanya orang pamer. Walaupun Alkitab ajarkan, sekalipun kita mempunyai banyak kelebihan, gak boleh pamer. Karena orang pamer itu akan dijatuhkan Tuhan. Iya, itu artinya ketidaktulusan. Allah itu hanya bergerak di hati. Lawatan Tuhan itu dimulai dari hati, gak dari mana-mana. Maka ketika Alkitab berkata Ananias dan Safira itu tidak tulus, berarti mereka dikuasai iblis. Berarti mereka mendustai Tuhan, bukan mendustai manusia. Ngeri gak menurut kita? Pernah gak anak kita bohong sama kita? Kita marah banget. Kemudian kita bilang, kau pikir mama gak tahu ya? Kau pikir bapak gak tahu? Mungkin kalau dia masih anak kecil, orang Batak bilang dilibas. Jangan berbohong. Tapi bagi Tuhan, ketika kita tidak tulus, kita berbohong kepada Tuhan. Kita mendustai Tuhan, bukan mendustai manusia. Umat Tuhan, berbahagia setiap orang yang berjuang menjaga hati yang tulus. Karena mereka punya kesempatan duduk bersama Tuhan. Saya melihat manusia di dunia ini duduk sama pejabat aja udah besar kepala ya gitu ya. Walaupun itu nggak perlu, kita nggak perlu besar kepala. Kita duduk sama siapa saja sama. Tapi faktanya saya melihat orang begitu. Tahukah kita bahwa kalau kita bisa duduk bersama dengan Tuhan, itu hal yang sangat berharga. Sebenarnya Tuhan membuka peluang bagi semua orang. Ya, membuka peluang bagi semua orang. Tapi syaratnya harus ada dong, hati yang tulus. Di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayatnya yang pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jangan kita membangun satu konsep burjui daun, tapi hati kita orang-orangnya. Kita nggak pernah mengalami lawatan jamahan Tuhan. Itu jauh sekali dari hidup kita. Nggak pernah. Jelas ayatnya tadi ya, Matius 5 ayat 8. Berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Siapa Natanael itu? Yang Tuhan bilang, inilah Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam. Dia bukan orang penguasa bait suci gak ya? Dia bukan salah satu dari rasul juga. Tapi semua orang perlu memiliki ketulusan hati. Dan semua orang akan dinilai Tuhan. Baik jemaat, baik pelayan, baik hamba Tuhan. Tuhan nilai. Inilah Israel sejati. Tuhan sangat merindukan orang-orang yang memiliki hati yang tulus, yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yang pada zaman Yesus sendiri itu masih sulit ditemukan. Sulit. Makanya begitu Tuhan ketemu Natanael, dia langsung
Kiranya dengan firman ini kita berusaha untuk mendapatkan penilaian dari Tuhan bahwa kita adalah Kristen sejati yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Apapun yang kita lakukan hanya karena kita tahu bahwa firman Tuhan menginginkan kita berbuat itu, tanpa ada setitik keinginan yang lain, seperti ingin dianggap, ingin dipuji, ingin ditepuk tangani, ya, ingin diapresiasi. Itu udah gak murni. Kita mau diapresiasi, kita mau tidak diapresiasi, kita kan lakukannya buat Tuhan. Dulu kami waktu sekolah SPT bilang, mana-mana Tuhan panggil, mana di kota-kota, di desa-desa, ya, tulus ya, kemana Tuhan suruh ya ke sana. Ya, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, meskipun saya susah. Jadi jangan iring Yesus, pokoknya kalau senang aku ikut Tuhan, kalau lagi gak senang gak usah dulu ikut Tuhan, ya kan? Itu gak tulus. Lagi gak ada persoalan, ya aku gereja. Kalau ada persoalan, off dulu gereja. Apalagi seperti kami pelayanan, ada masalah, gak usah dulu, off dulu pelayanan. Gak ada masalah, wah itu mah gak tulus. Ya. Ketika kita dengan tulus mengikut Tuhan, hanya satu pikiran kita, apa yang Tuhan mau, apa yang membuat Tuhan senang. Ya. Kita tetap berjalan walaupun babak belur. Bayangin, karena Tuhan bilang, sini anakku, mari anakku, mari anakku. Kita hanya kepada Tuhan memanggil kita dan kita terus ke sana walaupun kita dibantai, disiram air, istilahnya ya, disiram kotoran. Dikata-katai, nggak diapresiasi, udah capek, air susu dibalas dengan air tuba, tapi kita jalan hanya satu. Karena Tuhan selalu membuka tangan, mari anakku. Dan kita hanya ke sana. Dalam Ibrani pasal 12 dikatakan, kita melakukan, menanggalkan semua bebannya, dosa, dan karena apa? Karena kita mengarahkan mata kita kepada panggilan surgawi, gak lain dari itu. Kalau seperti ini murninya kita, mungkin kita bisa merasa penat, merasa capek, merasa kecewa dengan orang-orang tertentu, tapi tidak akan menghentikan langkah kita. Okay? Nah, itu orang murni. Kalau situasi dan keadaan bisa merusak kita, berarti kita bukan seperti emas. Kaleng atau seng, campakkan aja di paret. Nggak hitungan seminggu udah berkarat toh? Berubah dia karena lingkungannya kotor. Nuh tidak berubah, lingkungannya sangat kotor. Samuel yang kecil itu tidak berubah, lingkungan sangat kotor, bahkan pelayanan sangat kotor. Karena Hofni dan Pinehas jahat di mata Tuhan. Ketika kita menemukan panggilan Tuhan, urusan pribadi kita dengan Tuhan, tunjukkan kalau kita murni. Ketika kita nggak bisa berubah, walaupun kita di air paret, walaupun kita di air sumur, walaupun kita di air keras, walaupun kita dicampakkan ke sampah, apalagi kalau kita dipajang di lemari toko, emas yang murni tidak akan berubah. Jadi ketika kita masih berubah-ubah, hati kita nggak murni. Ketika hati kita nggak murni, kita itu jahat di mata Tuhan. Karena kita mendustai Tuhan. Karena hati kita dikuasai iblis. Ingat firman Tuhan bilang, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Di luar itu berasal dari simbolis. Kalau dia bilang ya, kalau enggak bilang enggak. Mengikut Yesus, yes. Kalau enggak, ya enggak. Melayani Tuhan ya maju. Kalau enggak, ya enggak.
antara ya dan tidak. Buang sifat seperti itu. Itu kita dikuasai iblis kalau kita di antara ya dan tidak, dan kita mendustai Roh Kudus. Orang yang memiliki Roh Allah di dalamnya, dia bisa berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Amin. Ya. Kalau enggak, hidup kita akan jauh dari hal-hal yang baik. Saya percaya hanya orang yang dekat atau yang bisa duduk bersama dengan Tuhan, ya, duduk dalam tanda petik, artinya dia bisa naik ke gunung Tuhan, dia bisa melihat Tuhan, kata Matius tadi. Hanya orang itu saja yang luar biasa. Kita duduk saja dengan pejabat, kecipratan sesuatu ya. Apalagi kita duduk bersama Tuhan, kecipratan hal yang luar biasa. Percaya. Kita harus menggenggam setiap janji-janji Tuhan itu. Ya dan amin. Yusuf tulus, ya, hidupnya dimuliakan. Si Daud juga tulus ya. Coba ingat-ingat tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Mereka yang tulus-tulus hati itu, yang bisa naik ke gunung Tuhan, mengalami pernyataan Tuhan, ya. Ada seorang hambanya si Elisa, ya, abdinya si Elisa di zaman Pharaoh. Ketika Elisa membuat mujizat kepada Naaman, dan dia memang tulus mau bantu, dan dia tidak mau dianggap hamba upahan, ya. Maka ketika Raja Naaman memang dari negerinya datang ke Israel khusus untuk bertemu Elisa, karena Elisa punya kuasa dan diharapkannya penyakit kulit Naaman akan sembuh. Naaman mandi ya di sungai, celup 7 kali, sembuh lagi. Dan karena senangnya dia persembahkanlah 1 gerobak upeti, persembahan-persembahan. Pasti kalau ada kirain. Waktu itu Tuhan bilang sama Elisa, jangan. Ya sudah, jangan. Tuhan, silakan pulang, bawalah semuanya itu. Tuhan memberkati. Datanglah abdinya yang selalu bersama-sama dia. Sayang kali ya. Mulai hatinya kotor. Dia kejar tuh raja. Tuanku Elisa berubah pikiran, katanya mintalah persembahan itu. Karena dia lagi ada tamu, dia butuh. Dikasih loh. Ya, kita yang rajin baca Alkitab tahu cerita. Dan ketidaktulusan hambanya si Elisa ini disampaikan Tuhan kepada Elisa, dan Elisa tahu apa jadinya dia. Udah lenyap, dia nggak ada apa-apanya lagi, ya. Jadi jangan dibangun hidup yang nggak tulus. Mati kita seperti Ananias dan Safira. Mungkin di zaman sekarang nggak mati secara langsung, tapi hidupmu akan susah, ibarat orang mati nggak bisa bergerak. Ya, kita harus berjalan bersama Tuhan. Latih diri kita semurni-murni, setulus-tulusnya, sebersih-bersih. Jangan ada borok yang kita tutupi. Pada saat saya mendapatkan rema tentang hal ini, saya bagi ya. Saya langsung bagi di medsos itu, karena saya mau apa yang saya dapat, yang cuma saya dapat. Mengapa orang hidup dalam kepalsuan? Karena ada borok yang ditutupinya. Kalau nggak ada, ngapain dia palsu-palsu? Pure itu mengandung 2 hal, murni dan bersih. Dan seperti itulah Tuhan mau setiap kita. Karena Tuhan itu baik kepada orang-orang yang tulus hatinya. Itu dikatakan tadi di dalam Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ya, kebajikan, kemurahan Tuhan mengikuti orang-orang tulus hati. Jangan kita bilang, Tuhan ini nggak pernah baik sama aku. Tuhan ini kayak nggak ada didengarkan doaku. Barangkali kita perlu memperbaiki hati kita. Gak pernah aku rasakan mujizat Tuhan.
nggak pernah merasakan jamahan lawatan Roh Kudus. Barangkali kita perlu memurnikan hati kita. Barangkali kita perlu supaya lebih tulus lagi. Karena orang-orang tulus, orang-orang murni itu gampang sekali disentuh hadirat Tuhan. Gampang sekali. Karena kan begini, mata Tuhan itu, kata Tawari, menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati. Tadi orang tulus, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satunya sungguh-sungguh. Ya. Jadi ketika sungguh, langsung Tuhan limpahkan, dicari mana yang sungguh-sungguh, mana yang sungguh-sungguh, mana yang mudatnya. Wah, kena, kan gitu. Termasuk lawatan, jamahan, pembelaan semua. Itulah yang dikatakan Daud. Kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin.